Konflik terpendam pada unit transfusi darah PMI Kabupaten Merauke yang muncul ke permukaan seiring aksi mogok kerja personel UTD dibarengi dengan postingan pada media sosial Facebook dan publikasi pada media cetak. Direspon pengurus PMI berupa klarifikasi melalui jumpa pers pada Jumat 22 Mei berselang. Berkenaan dengan statement dari pihak PMI, maka Aloysius Dumatubun SH selaku salah satu pihak terkait dalam polemik tersebut memberikan tanggapan lanjutan pada hari Minggu 24 Mei sekaligus membedah permasalahan yang terjadi. Jadi bersama ini saya ingin menjelaskan kepada masyarakat Merauke berkaitan dengan penjelasan dari klarifikasi dari Kepala PMI Merauke, dalam hal ini Bapak Domin Hulkianan dan Dr. Milka Betaubun berkaitan dengan laporan saya. Jadi pada prinsipnya yang saya permasalahkan itu adalah aturan. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada masyarakat Merauke supaya kita ketahui bahwa harusnya Dr. Milka dan Pak Domin Hulkianan itu melihat kembali pada kita lihat pada di sini peraturan organisasi Palang Merah Indonesia nomor 001 PO garing PP titik PMI garing 1 Romawi 2016 tentang unit transfusi darah Palang Merah Indonesia, yang mana di dalam pasal 22 itu sudah jelas yang boleh direkrut, persyaratan untuk menjadi calon petugas kesehatan yang boleh mengambil darah dari para pendonor itu di sini dalam pasal 22 itu huruf A, B, C, D, pasal 22 ayat 1 huruf A, B, C, tapi yang paling penting itu D, E, F, G, H. Nah, pertanyaan yang mau saya sampaikan, karena saya adalah korban, saya mau sampaikan bahwa tanggal 22 itu, tanggal 19 Mei itu pada waktu saya melakukan donor darah, itu yang mengambil darah dari badan saya itu seorang bidan, yang mana kalau melihat dari ketentuan yang tadi saya sampaikan, peraturan unit transfusi darah PMI tahun 2016 itu sudah jelas di situ tidak ada seorang bidan boleh melakukan pengambilan darah. Dan untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 tahun 2014, ini mungkin nanti bisa kita lihat sama-sama. Saya tunjukkan aturan hukumnya kepada masyarakat Merauke. Ketentuan pasal 22 itu yang jelas seorang bidan tidak boleh. Karena ada pertanyaan buat saya di sini, apakah bidan boleh? Itu jadi pertanyaan saya. Di dalam peraturan Menteri Kesehatan pun di sini tidak dijelaskan seorang bidan boleh. Tapi saya bersyukur, saya bersyukur dan saya hormat, saya salut kepada seorang bidan yang hari itu saya lupa namanya. Saya bersyukur bahwa dia sudah melaksanakan tugas dengan baik. Cuma yang jadi pertanyaan buat saya yang harus dijelaskan oleh Pak Domin dan Dr. Milka Betaubun adalah mengenai masalah peraturan ini. Boleh atau tidak seorang bidan mengambil darah para pendonor? Karena setahu saya itu harus hanya orang-orang tertentu yang punya spesifikasi tertentu, yang mana mereka harus ikut pelatihan pengambilan darah itu di Palang Merah Indonesia Pusat. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Merauke, sehingga apa yang saya laporkan kepada kepolisian, maksud dan tujuan saya itu adalah bahwa kita berbicara masalah donor-mendonor, ini menyangkut nyawa. Yang saya khawatir jangan sampai ada yang salah mengambil proses donor itu terus meninggal dunia atau jatuh korban dan sebagainya. Itu yang saya tidak ingin. Jadi biarlah
saya yang menjadi korban. Menurut saya yang jadi korban. Saya tidak apa-apa, saya tidak akan menuntut PMI, saya juga tidak akan menuntut bidan tersebut. Tapi yang saya cuma meminta pertanggungjawaban dari Dr. Milka dan Pak Domin, kenapa pekerjakan orang di unit transfusi darah yang tidak memiliki spesifikasi. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan kepada masyarakat Merauke. Bersama ini juga saya mau menyampaikan kepada masyarakat Merauke bahwa sebetulnya apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh mantan Ketua PMI Merauke tentang diri saya, ya, yang katakanlah melaporkan beberapa kali ke kepolisian, perlu saya sampaikan bahwa kasus ini itu terjadi sejak tahun 2012, ya. Itu berawal dari SK Bupati nomor 354 tahun 2012, yang mana bisa saya sebutkan di sini ada SK Bupati tahun 2012. Nah, di dalam SK Bupati itu, ya, biasanya dalam sebuah SK itu selalu ada yang tertulis, ada bunyi diktum. Diktum itu artinya menetapkan, membentuk panitia. Diktum pertama itu membentuk panitia pengumpulan dana Palang Merah Indonesia Cabang Merauke tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut di lampiran berikutnya. Terus diktum yang kedua, yang pertama itu perintah dari Bupati Merauke dalam SK 354 itu bahwa tolong saudara ketua harus menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana. Dan yang paling penting lagi, diktum kedua, poin kedua, setelah kita sudah melaksanakan itu kegiatan penggalangan dana, kita harus melaporkan itu kepada Bupati Merauke. Nah, itu bunyi dari SK begitu. Nah, saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke bahwa persoalan mengenai SK Bupati tidak ada masalah, karena di dalam lampiran itu di sana disebut ada pelindung Pak Bupati, pembina, ketua Palang Merah Kabupaten Merauke, ketua panitia saya sendiri. Ini ada SK-nya, isi SK-nya seperti ini, ya. Nah, yang mana dalam panitia itu ada urutan, dia punya pengurus. Salah satu pengurus yang paling sangat penting adalah saudara kita Bendahara Farida Gepse. Ada di sini namanya tertulis Farida Gepse. Nah, ternyata praktek yang terjadi di lapangan, minta maaf beribu maaf, ya, kepada masyarakat Merauke. Ini ada oknum tertentu, ya, yang mengintervensi, bahkan langsung secara tidak langsung menggantikan adik Farida Gepse ini dengan oknum yang lain. Jadi SK Bupati ini sudah jelas-jelas menunjukkan susunan pengurus panitia penggalangan dana, yang mana bendaharanya di situ adalah adik Farida Gepse. Tetapi praktik yang ada di lapangan, yaitu adik Farida Gepse ini disingkirkan dan dimasukkan orang lain ke dalam. Ini yang pada waktu itu kita sempat pertentangkan. Ya, tapi karena pada waktu itu Ketua Palang Merah bilang sudah kita jalankan saja, oke kita jalankan, ya. Nah, itu kejadian yang pertama. Jadi saya mau meminta kepada masyarakat Merauke, khususnya juga kepada tim penyidik Polres dalam hal ini, tolong boleh tidak, ya, SK Bupati itu yang sudah mencantumkan nama dari adik Farida Gepse sebagai bendahara digantikan oleh oknum tertentu, dalam hal ini mantan kepala Palang Merah Merauke. Itu pertanyaan saya yang pertama, ya. Nah, menyangkut masalah itu, terus masalah yang kedua, ya, yang saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke, bahwa di tengah perjalanan aksi penggalangan dana itu, ya, pada saat
menjelang jujur saja tanggal 2 Oktober tahun 2013, pada saat oknum bendahara yang digantikan itu bertemu saya, minta saya untuk memeriksa itu saya minta maaf, saya mau periksa itu buku keuangan, ya. Di situ terdapat di dalam buku keuangan, laporan buku keuangan harian itu, di situ jujur saja itu pada tanggal 3 Mei 2013 itu di situ tertulis bahwa ada pengeluaran dana dari panitia penggalangan dana dan diterima kepada pengurus PMI, ya. Itu dana sebesar 10 juta, ya. Ini ada buktinya. Itu pada tanggal 3 Mei tahun 2013. Jadi ada dana yang keluar dari bendahara kepada pengurus PMI. Itu pada tanggal 3 Mei. Di laporan berikutnya tanggal 4 Juni tahun 2013 sama juga. Di situ tertulis terima dari bulan dana PMI, jadi terima dari penggalangan dana saya, seolah-olah terima dari saya dana sebesar 10 juta, ya. Nah, dan yang ketiga itu pun sama. Bahwa tanggal 25 Juli tahun 2013 tertulis juga di sana terima dari penggalangan dana, ya, dana sebesar 7 juta. Ada juga sama, ya. Jadi total itu dana yang sudah dikeluarkan dari penggalangan dana, panitia penggalangan dana itu sebesar 27 juta. Yang mana pengeluaran di dalam buku itu ditandatangani oleh ketua Palang Merah. Ya, dalam hal ini silakan, ada dia punya alat bukti di sini, saya tunjukkan. Jadi saya simpan ini alat-alat bukti semuanya. Ya, saya simpan. Nah, yang jadi pertanyaan yang membuat saya agak sedikit emosi kepada bendahara yang ditunjuk melanggar aturan SK Bupati itu, yang saya marah, kenapa dana ini dikeluarkan tanpa sepengetahuan saya? Ya, seharusnya sesuai perintah saya, dana yang terkumpul dari masyarakat itu langsung masuk ke rekening BRI yang sudah dibuka atas nama panitia penggalangan dana Palang Merah Indonesia cabang Merauke. Itu kita buka di BRI Mandala, ya. Nah, jadi maksud saya tuh uang yang datang langsung masuk. Tapi ternyata yang terjadi itu uang yang datang sumbangan dari masyarakat Merauke yang berangkat melalui yang beli tiket pesawat, yang dari pengurusan STNK maupun yang dari berangkat melalui kapal laut, itu kan kita kumpul 1.000, 2.000, yang paling mahal itu kalau saya tidak salah ingat itu yang dari berangkat penumpang yang berangkat pakai pesawat itu dananya kalau tidak salah itu agak lebih 10.000 kalau saya tidak salah, mudah-mudahan itu. Nah, ternyata bendahara ini dia tidak setor uang itu masuk ke rekening, jadi uang itu masih ada di atas meja, itu dipakai oleh ketua PMI, dan di sini mereka catat dalam buku. Nah, jujur saja mereka menganggap, minta maaf ya, saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke, mereka menganggap itu bahwa saya ini orang bodoh. Mereka tidak sadar bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 pada waktu saya periksa itu buku kas keuangan yang tadi saya tunjukkan itu, saya tulis di bawahnya, ya, pada hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2013 setelah saya melakukan audit, dana sebagaimana disebutkan di atas dikeluarkan tanpa seizin saya. Bukti lengkap, saya tanda tangan. Itu pada tanggal 23, minta maaf, 2 Oktober. Ya. Nah, bendahara dengan ketua PMI mereka tidak sadar kalau, minta maaf, ketua PMI pada waktu itu, jadi mantan ini ya, mereka tidak sadar kalau saya fotokopi buku itu dan saya simpan baik-baik lembarannya yang tertulis demikian, ya. Nah, setelah berjalan akhir tahun kita harus membuat laporan pertanggungjawaban sesuai
bunyi SK 354 tahun 2012 diktum kedua, melaporkan hasil kegiatan. Ya, jadi paling tidak itu kita punya kegiatan sudah mau berakhir kan, kita harus melaporkan itu ke Pak Bupati. Pada saat mereka ini, pada saat itu bendahara datang menyerahkan buku, menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana PMI yang dikeluarkan kepada saya tahun 2013. Ini alat bukti ada, saya punya alat bukti ada tahun 2013. Ya, di sana saya mencoba mencari-cari catatan yang kemarin bulan Mei, Juni, Juli. Saya mencoba mencari catatan itu, ada tidak kira-kira biaya 27 juta itu di dalam laporan pertanggungjawaban ini. Ternyata jujur saja saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke, di dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2013 tidak pernah ada laporan ya pengeluaran dana 27 juta itu dipergunakan untuk apa, itu tidak ada dalam laporan ini. Makanya minta maaf ya, saya tidak bersedia menandatangani laporan pertanggungjawaban 2013 akhir dari 2012 mau masuk ke awal ini 2013. Saya tidak mau tanda tangan. Saya menolak. Karena apa? Saya suruh bendahara cari yang namanya mana uang 27 juta itu kamu pakai untuk apa? Itu uang rakyat Merauke, kamu pakai untuk apa? Kenapa tidak tercantum dalam laporan ini? Itu yang jadi masalah. Makanya saya menolak menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, karena saya menolak menandatangani pertanggungjawaban laporan penggalangan dana tahun 2012-13, tanpa saya sadari ya, tiba-tiba persoalan ini semakin membesar ya. Jadi itu kalau saya tidak salah sudah di tahun 2014 persoalan ini sudah semakin besar, dan akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polres. Saya lapor pertama kali kasus ini itu berkaitan dengan ada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam hal ini Facebook. Ya, itu saya laporkan ke sana. Nah, tapi saya harus gentleman. Pada waktu saya melaporkan itu kasus ini pencemaran nama baik melalui media Facebook, ya, saya diperiksa oleh anggota penyidik pada waktu itu, Mas Andi Pasaribu. Ya, ternyata dokumen yang diberikan oleh PMI cabang Merauke kepada kepolisian sama dengan punya saya, sama warna merah, sama semua. Ya, jadi saya tahu itu pada saat saya diperiksa, saya melihat wah itu ada dokumen di atas meja. Nah, saya coba saya buka pelan-pelan, saya lihat ternyata di dalam dokumen yang dikirim oleh pengurus PMI sebagai alat bukti untuk mendukung laporan saya masalah pencemaran nama baik itu, setelah saya cek baik-baik di sana, ternyata saya menemukan ada lembaran, ada laporannya sama, lembaran yang harusnya itu saya tidak tanda tangan supaya masyarakat Merauke melihat saya tidak tanda tangan. Ternyata dokumen yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabupaten Merauke, di sana itu dokumen yang sama tetapi sudah ada nama saya, tetapi yang tanda tangan bukan saya. Inilah persoalan yang mulai muncul. Ya. Jadi dokumen alat bukti itu yang ada di kepolisian, ya, yang tadinya saya tidak mau tanda tangan, saya ulang lagi. Ternyata setelah saya diperiksa pada waktu kasus pencemaran nama baik melalui Facebook, ya, saya melihat dokumen itu ternyata sudah ditandatangani, dan tanda tangan ini saya kenal. Orang yang menandatangani laporan ini di atas nama saya, tanda tangan orang ini adalah
oknum dari bendahara yang dipilih untuk menggantikan adik Farida GFC yang notabene melanggar SK 354 2012. Ya. Nah, disinilah mulai timbul persoalan. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, pada waktu itu saya juga sudah blokir. Saya juga blokir itu dana yang ada di PMI, tidak boleh ditarik. Nah, saya tidak tahu bagaimana yang terjadi. Ya, tiba-tiba masuk di 2014, karena itu kita sudah berjalan cukup lama. Jadi masih dalam tahap penyelidikan mengenai kasus ini, kasus ini pencemaran nama baik melalui Facebook. Tiba-tiba SK Bupati yang berikutnya keluar. Yang mana SK Bupati yang berikutnya itu keluar, ya sudah nama saya sudah tidak ada. Ya, nama saya sudah tidak ada. Nah, disitulah kecolongan yang dibuat ya oleh minta maaf. Saya tidak tahu, mungkin dalam hal ini Pak Bupati kah atau siapa, saya minta maaf, beribu maaf. Tapi kalau seandainya pada waktu itu sekiranya Pak Bupati cross check ke saya akan jelaskan semua. Saya akan tunjukkan semua alat bukti. Jadi seperti yang disampaikan oleh mantan kepala PMI bahwa saya sudah melaporkan berulang-ulang, saya jujur saja kasus ini saya laporkan itu sejak tahun 2013, ya. Dan alat bukti itu semua ada. Ya, kalau boleh di sini kita lihat mulai dari tahun 2017. Jadi pada waktu itu sempat Kapolres mengeluarkan SP3 menyangkut pencemaran nama baik melalui dunia Facebook itu, media online itu SP3. Saya anggap oke, tidak ada masalah. Tetapi kan masih ada satu kasus lagi laporan saya menyangkut pemalsuan, ya, pemalsuan tanda tangan. Ya, di sini kalau saya lihat sini ada laporan menunjuk itu laporan saya pada tanggal 17 Mei 2017. Saya tunjukkan di polisi. Jadi inilah yang selalu saya kejar ke polisi. Ya, jadi laporan saya mengenai pemalsuan yang tadi saya sebutkan. Pemalsuan ini sangat jelas sekali, ya. Sangat jelas nama Aloysius Dumatubun, tapi tanda tangan bukan Aloysius Dumatubun. Ya, saya berharap masyarakat Merauke bisa melihat tanda tangan saya, ya. Bila perlu saya harus menunjukkan. Nah, di sini tanda tangan saya itu jelas sekali. Ini loh tanda tangan saya. Tanda tangan saya jelas. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ini kan sangat jelas. Dari dua dokumen ini kan sudah sangat jelas. Ya. Artinya bahwa di sini nama saya, tapi yang tanda tangan bukan saya. Ya. Kalau di sini, di atas ini ada tanda tangan. Di sini ada tanda tangan pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2013 saya menyatakan bahwa saya dana yang dikeluarkan itu tanpa seizin saya tanda tangan seperti ini. Ini bukti. Ya. Dengan berjalannya waktu dan selalu setelah Polres Merauke mengeluarkan SP3 mengenai pencemaran nama baik melalui media massa Facebook, saya tutup itu persoalan, tidak masalah. Tetapi yang saya kejar ke polisi itu kan adalah masalah pemalsuan tanda tangan. Ya, itu yang saya kejar di situ. Dan sampai hari ini saya minta maaf, beribu maaf kepada masyarakat Merauke. Ya, kalau boleh saya sampaikan bahwa ya dana PMI yang saya cari, yang saya kumpul ya dalam aksi penggalangan dana itu sesuai audit sesuai audit Inspektorat Kabupaten Merauke itu kurang lebih hampir sebesar 700 juta lebih. Nah, ini ada memorandumnya ini. Tanggal 27 Juli tahun 2016. Ya. Di sini hasil audit jelas sekali. Dana yang terkumpul, nah masyarakat Merauke bisa melihat. Ya. Masyarakat Merauke bisa melihat 719.973.000 rupiah. Ini dana ini pada waktu itu saya punya
kita sudah sepakat uang ini kita kumpulkan itu supaya kita lakukan subsidi silang. Artinya begini, saya mau sampaikan, saya sebagai anak yang lahir besar di Merauke, ya, saya melihat keadaan di lapangan itu, saya sangat sedih. Karena apa? Saya punya saudara-saudara, mohon maaf, saya punya saudara-saudara manusia hitam keriting ini, mereka kalau sakit, mereka datang cari darah di PMI, saya sangat sedih. Ya, memang jujur, PMI tidak jual darah, cuma kan PMI minta ada penggantian kantong darahnya itu yang kita PMI minta penggantian. Jadi kalau saya minta maaf, PMI tidak jual darah, tapi ada biaya penggantian kantong darah. Nah, kita punya saudara-saudara manusia hitam keriting ini, mereka tidak mampu, ya, pada saat mereka sakit dan mereka membutuhkan darah. Saya sedih karena apa? Saya dengar langsung dan saya langsung keluh kesah mereka. Aduh, adik, kadang kakak, anak, aduh, tidak ada uang, mungkin kakak bisa bantu kak 200.000 kan untuk ganti kantong darahnya itu. Nah, disitulah ide saya muncul. Mari kami yang lahir besar di sini, kami pendatang ini, saudara-saudara yang datang rambut lurus ini, mohon maaf ya, mari kami laksanakan subsidi silang. Ya, kami bantu saudara-saudara kami. Dan pada waktu itu berjalan sangat baik. Ya, berjalan sangat baik. Tidak ada masalah. Itu tujuan saya. Ya, itu yang terjadi. Namun saya mau sampaikan lagi kepada masyarakat Merauke semua, ya, bahwa dengan laporan saya tentang pemalsuan, jalannya laporan saya pemalsuan pemeriksaan di kepolisian, sadar atau tidak, ternyata saya dapat dokumen. Saya dapat dokumen, ya, saya dapat dokumen yang mana dana dari total 719 juta itu ada dana sebesar 51.514.000. Ini buktinya. Ini dipergunakan oleh oknum tertentu untuk biaya rehab rumah pribadi. Ya. Saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke yang buat saya marah besar sekali itu, dana yang kita kumpul, ya, saya kumpul untuk kepentingan saudara saya manusia hitam keriting, ternyata disalahgunakan. Ada catatan, ya, saya ingat betul. Ini yang bersangkutan, ini minta maaf ya, saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke. Kenapa saya bisa dapat ini? Saya bisa dapat ini laporan ini. Karena begini, itulah kalau kita kerja tidak benar, Tuhan Allah itu pasti akan buka mata. Jadi pada saat itu maksud saya Tuhan Allah akan menunjuk kebenaran itu, bahwa ini loh kamu yang kerja tidak benar, ini loh buktinya seperti ini. Jadi pada saat ada minta pertanggungjawaban masalah pemalsuan tanda tangan dan pengeluaran uang yang begitu banyak, tiba-tiba anak dari oknum yang sudah minta maaf, anak dari oknum yang dipakai untuk sebagai bendahara itu, ya, datang dari Bandung, langsung malam-malam mereka pergi ke PMI, buatkan pertanggungjawaban uang yang dia pakai sebesar 51 juta itu, tanpa sadar. Mohon maaf, beribu maaf buat masyarakat Merauke. Mereka tanpa sadar, mereka itu si yang bersangkutan yang memakai uang ini, ya, dia mengundang saudara kandung saya. Dia mengundang saudara kandung saya, adik saya. Mereka sama-sama ke PMI. Nah, di sana baru mereka jelaskan, aduh itu loh, ada satu itu bapak-bapak yang botak-botak itu loh, dia yang membuat, dia ada lapor kita, dia ada lapor, toh akhirnya saya harus buat pertanggungjawaban. Dia tidak sadar kalau dia bilang bapak yang botak-botak itu, dia punya adik perempuan ini yang ada di sebelah dia ini. Dia tidak sadar itu. Saya minta maaf, saya mau sampaikan kepada masyarakat Merauke. Dan ternyata setelah mereka buat laporan ini, yang intinya pada waktu itu adik saya mengatakan bahwa laporan ini akan diberikan kepada kepala PMI. Ya. Nah, intinya di sini kalau boleh saya katakan, di sini ada beli pasir, 1 red, beli papan, beli segala macam.
dan totalnya semua itu kurang lebih 51.514.000 rupiah. Ya, jadi minta maaf ya, mungkin sedikit saya tadi saya coba screenshot, saya coba tadi foto dari HP saya yang lama. Ini saya bisa baca di sini. Pasir, habis pasir apalagi ini? Besi, ada besi, terus engsel, semen, kayu. Ini semua ini ada di sini. Nah, seandainya masyarakat Merauke tahu bahwa uang yang mereka kumpul untuk kepentingan saudara-saudara manusia hitam keriting terus disalahgunakan untuk rehab rumah, kira-kira masyarakat Merauke kamu orang marah atau tidak? Itu pertanyaan saya buat masyarakat Merauke dan penyidik. Ya, tolong, saya punya alat bukti semua ini. Tolong selidiki kembali kasus itu. Jadi minta maaf, beribu maaf, bukan berarti saya melapor ulang, tidak. Saya hanya mencoba ya bertanya kepada polisi, bagaimana dengan laporan saya, bagaimana dengan laporan saya yang lama. Ya, saya minta maaf, beribu-ribu maaf. Ya, sampai kasus ini pun saya laporkan ke Komnas HAM. Ya, saya laporkan ke minta maaf bukan ke Komnas HAM. Saya laporkan ke Kompolnas. Nah, ini nota bahan ada kayu, semen, tegel. Ini agak lebih jelas nih. Ini agak lebih jelas. Ya. Ini nih. Jadi uang yang tadi sebenarnya 51 juta ini mereka pakai untuk ini. Ya. Nah, kasus ini saya laporkan sampai ke sini. Ini saya laporkan. Karena apa? Ini menyangkut uang rakyat. Ya. Terus yang terakhir ya, yang boleh saya katakan itu terakhir itu Polres Merauke menjanjikan kepada saya bahwa itu akan dilakukan gelar perkara ya mengenai pemalsuan yang saya lampirkan itu. Jadi pada waktu itu Polres Merauke menjanjikan nanti akan ada itu gelar perkara, tetapi karena ada berkaitan dengan pileg dan pilpres, akhirnya gelar perkara itu ditunda sampai hari ini. Makanya kemarin saya pergi lagi menghadap kepada Bapak Kasat Serse, ya. Saya tanya, bagaimana Bapak tolong saya kah? Bagaimana dengan laporan saya dulu? Bagaimana dengan laporan saya terakhir? Yang intinya Polres sesuai dengan surat dari Polres menjanjikan kepada saya akan menindaklanjuti laporan saya. Nah, ini dia. Ini ada bukti ini. Ini bukti. Di sini surat tanggal 14 Februari tahun 2019 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor B57 2 Romawi 2019 Reskrim. Ya. Di sini ada di sini. Ini surat ini ada ini. Jadi bukan saya lapor berulang-ulang, saya minta kepada negara dalam hal ini kepolisian Resort Merauke. Bagaimana dengan perkembangan laporan saya kemarin? Jadi ini barang ini tidak selesai-selesai. Ya, sangat tidak selesai-selesai. Itu kira-kira yang mau saya sampaikan kepada masyarakat Merauke, bahwa inti dari persoalan penjelasan dari mantan Ketua PMI Merauke bahwa saya seolah-olah mau rampok itu uang dana PMI sebesar 719 juta lebih itu tidak benar. Justru mereka itulah yang menggunakan dana itu tidak sesuai peruntukannya. Makanya sebagai anak yang lahir besar di Tanah Marin ini, saya melihat saya punya saudara-saudara hitam keriting ini, saya berjuang kembalikan uang itu. Ya, yang saya inginkan uang 917 juta itu kembalikan. Ya, baru saya akan buat laporan pertanggungjawaban. Karena apa? Sampai hari ini jujur saja, laporan pertanggungjawaban
pada waktu saya jadi ketua penggalangan dana itu sampai hari ini belum terlaksana. Kenapa belum terlaksana? Akibat dari permainan dari si oknum tertentu ini. Jadi saya pikir kalau toh saya merasa, kalau toh ada yang menuntut saya karena saya membuka ini semua alat dokumen ini di depan masyarakat, saya pikir silakan, monggo, tidak ada masalah. Tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena yang memulai menceritakan ini, yang ke belakang ini, itu adalah mereka-mereka yang kemarin buat konferensi pers mengenai kasus yang saya laporkan ke kepolisian. Seharusnya kan mereka tidak perlu ungkit-ungkit masa lalu. Tapi kalau karena kamu mau ungkit-ungkit masa lalu, mari saya buka semua ini, saya sampaikan kepada masyarakat Merauke. Tolong laporan Aloysius Dumatubun kepala botak mengenai pemalsuan dana penggalangan dana PMI tahun 2012 sebesar 719 juta sesuai hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Merauke. Kalau bisa ini dibuka. Ini saya punya alat bukti ada. Ya, pada waktu itu tenaga teknis yang melakukan pemeriksaan itu adalah tim audit di sini ada Ibu Neti Puka SOS, Albertus Agus MM, CFRA, dan Ibu Dewi Susanti SA. Ini, ya, saya himbau kepada masyarakat Merauke, ayo mari kita sama-sama minta bantuan Bapak Kapolres bantu kami, tolong buka ini supaya apa, semua menjadi jernih. Dan harapan saya buat Bapak Kapolres, Bapak ini sudah termasuk Kapolres yang keempat. Kapolres 3 yang lalu semua itu tidak pernah bisa ungkapkan ini. Ya, Kapolres 3 yang lalu saya tidak tahu kasat sersernya sudah berapa kali itu tidak bisa ungkap kasus ini. Saya berharap Bapak Kapolres kali ini, Bapak Kapolres yang keempat, ini utusan Tuhan Allah supaya dia buka semua ini. Itu harapan dari lubuk hati saya yang paling dalam, agar masyarakat Merauke tahu bahwa ternyata begini, terjawab semua. Kira-kira itu saja, demikian yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Merauke. Terima kasih, salam buat kita semua. Roy Darsono, Merauke TV melaporkan.